selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, yang pasti etika itu merupakan bentuk sopan santun atau moral dari setiap manusia. Kita selalu mengharapkan bahwa setiap orang yang kita hadapi, baik itu teman, baik itu siswa, kita harapkan itu mempunyai etika yang baik. Dan tidak selamanya apa yang kita harapkan itu ada wujud nyatanya. Tidak selamanya kita menginginkan seseorang itu kita jumpai harus bermoral, tetapi kenyataannya tidak. Jadi di kasus-kasus banyak kita jumpai, baik itu di kelas, baik itu di luar. Saya sebagai kepala sekolah untuk mengidentifikasi siswa dan juga guru, bukan hanya siswa, siswa juga guru. Yang pertama kita lihat dari karakternya guru, ya. Kalau si guru, kalau kita mau mengidentifikasi etikanya, kita lihat dari perbuatannya. Ada itu orang yang memang berpura-pura. Kemudian kita lihat dari kinerja. Kalau guru ya Pak ya? Ya, kalau guru kita lihat dari kinerja. Kemudian kalau si siswa juga seperti itu. Dari dia masuk ke sekolah ini sudah bisa kita identifikasi bagaimana bentuknya. Itu tipe durian, tipe kedong-dong, ya, luar menentukan dalam, ya. Nah, jadi kalau kita mengidentifikasi siswa, kalau kita lihat sudah dia mulai dari berpakaian rapi, tutur sapanya sopan baik, nah, berarti bisa kita simpulkan untuk sementara ya. Nah, ini orang yang punya etika. Kemudian setelah itu kita bisa dapatkan sumber informasinya juga dari OSIS, pembina OSIS, dari guru BP. Jadi guru BP kita selalu memberikan data-data mengenai keadaan siswa kita. Itulah identifikasi. Baik Pak, kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kasus itu? Dan juga sudah mengganggu keamanan sekolah, ketertiban sekolah, kita buat alternatif. Nah, misalnya kita undang orang tuanya, kita diskusi bersama, kemudian kita cari alternatifnya supaya dia pindah sekolah. Sebelum kalau memang mereka tetap menginginkan harus di sekolah ini, kita buat aturan yang lebih ketat, kemudian pemecahan. Berarti harus kita lihat dulu tingkatan kasusnya. Iya, tingkatan kasusnya. Oke baik Pak, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak yang selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, sebenarnya beda zaman, beda juga kebijakan yang kita ambil di dalam menentukan kasus yang berbentuk etika ini, ya. Kenapa saya bilang kalau dulu zaman dulu ya memang harus keras, ya, keras, baik pendidikannya keras, ya, juga penyelesaian kasusnya juga seperti siswa kami yang merasa kehilangan kunci kereta punishment ya, supaya diminta sama Pak J. Artinya sebagai efek jerah. Nah, sekali lagi yang merasa kehilangan kunci kereta supaya diminta kuncinya sama Pak J. Pendidikan sekarang pendidikan Sekian, terima kasih. Ya, kita juga banyak pertimbangan dan solusinya juga yang bisa kita ambil. Misalnya
masih berbentuk toleransi. Ya, nah karena apa? Ya, sekarang diharapkan siswa itu sebenarnya tidak boleh lagi dipecat sebenarnya. Ya, nah, kita pecat, kita duduk bersama orang tua, ya, bersama komite, kita cari apa jalan keluarnya. Ya, makanya sebagai seorang guru itu harus dibuat itu kesepakatannya. Kesepakatan kelas itu bagus itu, ya. Nah, guru membuat kesepakatan kelas. Sebelum ke peraturan sekolah sebenarnya setiap guru itu membuat kesepakatan itu antara dia dengan si siswa, di mana siswa sendiri yang menentukan apa reward dan punishment-nya untuk dia sendiri. Oke Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaan akan dijadi oleh Ibu Ruspi Tuntaswit. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya pertanyaan dari saya Pak. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang saya hadapi Bu ya, nah di sini juga sudah saya hadapi beberapa tantangan mengenai pengambilan keputusan dalam hal dilema etika. Itu biasanya itu kalau ada orangnya misalnya pejabat, ya pejabat atau orang-orang yang hebat lah saya bilang, ya. Kadang kita jadi susah mengambil keputusan, ya. Susah kita mengambil keputusan. Tetapi yang pasti kalau kita tetap berbuat baik dan memenuhi aturan dan peraturan, ya sebenarnya tidak masalah. Walaupun siapapun orangnya, ya. Nah, tetap kita cari solusi yang terbaik buat sekolah ini dan juga baik siapa yang kena dia di dilema etika tersebut. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Biasanya Ibu, itu juga sudah kami buat kesepakatan dengan BP. Kalau misalnya dilema atau kasus etikanya masih sederhana atau masih ringan atau masih kecil, kalau boleh itu masih diselesaikan antara kalau siswa ya Ibu ya, kalau siswa dia bersama dengan wali kelas dan juga BP, ya masih didiskusikan dulu untuk tingkatan itu. Nah, kemudian kalau memang tidak bisa lagi diselesaikan, nanti kita buat surat panggilan yang sudah diketahui oleh kepala sekolah. Nah, dan nanti si orang tua dengan wali kelas juga dengan BP, ya. Nah, kemudian tingkatan berikutnya, kalau memang tidak bisa lagi diselesaikan antara orang tua, wali kelas dengan BP, maka kita akan nanti duduk bersama dengan orang tua, kita cari solusinya. Ya, jadi kita sudah buat kesepakatan itu. Jadi nggak serta merta kalau ada kasus saya yang menangani, ya. Nah, kita berikan kesempatan kepada orang-orang yang mempunyai kompetensi, ya, seperti BP misalnya, seperti pembina OSIS, seperti wali kelas. Itu adalah orang-orang yang berkompetensi itu, ya, untuk menyelesaikan dilema kalau yang masih ringan atau sedikit. Terus pertanyaan yang terakhir Pak, sebelum kita akhiri wawancara kita ini ada satu pertanyaan Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Coba bilang Bu. Adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Pak? Sebenarnya yang saya hadapi ya, saya menghadapi beberapa kasus dilema etika, ya. Ini masih untuk siswa lah dulu ya Bu ya. Yang mempermudah saya bahwasanya saya selalu menganggap yang saya hadapi itu adalah keluarga. Baik itu bermasalah, itu kita anggap dia keluarga kita.
ya, sehingga mempermudah. Artinya kalau kita memberikan solusi kepada dia, ya kita anggap dia sebagai keluarga kita. Karena faktor keluarga ya Pak. Iya, faktor keluarga yang membuat kita supaya dekat dengan dia, ya. Jadi dia tahu apa kekurangannya, apa kasus yang telah diperbuatnya, Berarti ya. semua siswanya Bapak anggap semua keluarga ya, Iya, tanpa membedakan siswa tersebut. Berarti siswa yang ada di lingkungan Bapak, berarti anggap Bapak itu adalah sebuah keluarga. Ya, Itulah sebuah yang perlu Bapak untuk menangani atau mengambil keputusan dalam kasus keluarga itu ya. jadi biasanya kalau sudah saya berhadapan dengan siswa, pasti kalau sudah kita ajak dia, dia merasa bahwa dia itu sudah salah, sehingga pada saat saya berhadapan itu hampir 90% kasus etika yang saya hadapi, hampir siswanya yang saya hadapkan itu menangis beserta orang tuanya. Ya, menangis dia itu merasa bahwa dia sudah salah, orang tuanya udah mungkin kurang perhatian atau kurang apa, ya, sehingga mereka menangis terharu, ya, kalau kita menghadapinya dengan rasa kekeluargaan, begitu ya. Oke, baik Pak, sangat menarik perbincangan kita kali ini. Kami rasa cukup sekian perbincangan kita kali ini Pak. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan. Semoga ini bermanfaat bagi kami, kedua kami calon guru penggerak angkatan 9, dan mendapatkan umpan balik nanti setelah selesainya kegiatan kami. Terima kasih ya Pak. Sukses ya untuk calon-calon guru penggerak. Ternyata bukan hanya di bidang kompetensi akademik atau pembelajaran yang kalian gali, juga mengenai etika siswa, ya. Bagus ya, mudah-mudahan ke depan kalian berdua sukses dan jadilah guru yang profesional. Amin. Amin. Terima kasih. Oke. Baik, selamat siang Pak. Selamat siang, Bagaimana kabarnya hari ini Pak? sehat Bu. Oke, selamat siang Pak. Kali ini kedatangan kami ke sini Pak untuk wawancara sesuai dengan penugasan dari tugas kami Pak di modul 3.1, yaitu tentang wawancara kepada kepala sekolah sebanyak 2 sampai 3 orang. Jadi Bapak salah satunya di sini yang akan kami wawancarai Pak. Baik Pak, sudah siap untuk saya wawancarai Pak? Silakan, apa yang bisa saya sampaikan, apa yang dapat saya sampaikan, apa adanya, silakan. Terima kasih ya Pak. Nah, yang pertama Pak yang mau saya tanya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini yang saya lakukan, kita bergerak dari mencari, mengidentifikasi kondisi anak-anak di keluarganya masing-masing dan melihat situasi anak-anak, karena kita selalu berprinsip untuk mengambil suatu keputusan menyangkut etika anak-anak, jangan salah alamat dengan alasan agar sesuai dengan apa problem etika yang dihadapi si anak. Misalnya, ketika problem etika anak si A tidak akan sama dengan si B. Contoh, problem etika si A mungkin karena faktor kekeluargaan atau orang tuanya broken home. Si B kemungkinannya karena si B itu dia anak berada, tapi karena keberadaan dan kesibukan orang tuanya tidak pernah atau jarang menasehati, memberi perhatian, memberikan kasih sayang si anak si B. Ya tentunya ini harus kita pahami sebelum kita memberikan bimbingan atau nasihat, dan dengan cara apapun itu agar berubah etika si anak, karena cara kita tergantung problem etika yang dihadapi si anak. Ya tentunya masing-masing setiap siswa berbeda. Itu yang bisa saya tangkapin sedikit sebentar. Begitu ya Pak ya. Terus selanjutnya, pertanyaan berikutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus
di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau saya selama ini berpikir dan bertindak, kebenaran dalam sisi apa dan kebenaran yang berikut dari sisi apa, karena masing-masing seperti yang Ibu sampaikan tadi, di dua sisi yang masing-masing benar dari sisi masing-masing itu. Nah, maka jawaban atau keputusan yang kita ambil maka dari sisi kemanusiaan, karena kita berharap sama anak ini ada perubahan yang lebih signifikan ke depan. Contoh si anak melanggar aturan dan tata tertib sekolah, maka si guru menghukum agar anak ini dikeluarin. Dari sisi aturan dan peraturan atau norma yang sudah disepakati di unit itu, gurunya benar, si anak juga merasa benar dengan alasan problem etika yang dia hadapi. Contohnya, karena memang orang tuanya broken home. Nah, kadang-kadang ini dilema etika, maka kita harus mengambil suatu keputusan dengan harapan dari sisi kemanusiaan dan masa depan anak ini, maka kita tidak otomatis, kalaupun dari sisi gurunya dia benar melanggar aturan dan etika, tapi tidak menjadi otomatis anak ini dikeluarin. Kenapa? Karena yang kita harapkan adalah perubahan etika anak itu ke hal yang lebih positif di kemudian hari. Jangka panjangnya. Yang berikut, kita nggak tahu rezeki ini loh ke depannya. Ketika dia bertobat, ketika dia berubah, jangan-jangan dia besok menjadi suatu anak yang membanggakan keluarga, dirinya, bahkan membanggakan negara ini menjadi orang yang berprestasi. Nah, ibarat kayu yang sedang mau bertumbuh, tidak gampang kita terus mau menebangnya. Karena kayu ini suatu saat kita yang mengharapkan dia membuahkan buah yang hasil. Sama halnya dengan anak ini. Sehingga kadang-kadang kenapa ini menjadi dilema buat pimpinan? Karena ada suatu hal atau ada anggapan teman-teman guru seolah-olah atau pimpinan membela si anak. Padahal tidak. Hanya pimpinan mengharapkan ada perubahan ke depan yang dialami si anak ke hal yang lebih baik atau lebih signifikan, dan semoga Tuhan mengabulkan apa yang dia cita-citakan ke depan. Itu pola pikir kita, sehingga kita tidak gampang memonis sesuatu itu. Makanya itu kadang-kadang menjadi dilema etika di dalam hal suatu mengambil keputusan pada saat kita mengambil keputusan atau kebijakan sebagai pimpinan. Itu yang bisa sampaikan, Bu. Rasa kemanusiaan dan mengaitkannya ke kepentingan jangka panjang ya Pak ya. Ya. Nah berikutnya Pak, terus langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Oke, saya selama ini prosedur yang saya lakukan, saya mengambil keputusan selalu berdasarkan data dan fakta. Artinya, kita jangan mengambil keputusan tanpa dibarengi data yang kuat, karena data inilah sebagai argumen dan sebagai acuan kita mengambil keputusan. Ibaratnya contoh yang tadi, karena kita telusuri ke kekeluargaannya, nampaklah dia problem etika dia, maka kita dapat mengambil keputusan atau kesimpulan tanpa data yang tadi, maka diharapkan, atau tanpa data yang baik, maka keputusan mungkin tidak baik. Tapi setelah ada data yang baik, maka diharapkanlah keputusan itu sesuai dengan kondisi real dan fakta si anak. Ibaratnya medis, maka kita memberikan obat tidak salah sesuai dengan penyakit atau masalah si anak alami. Itu yang disampaikan, Bu. Baik Pak. Nah, terus selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan
pada kasus-kasus dilema etika seperti itu, Pak? Oke, kembali ke yang tadi, eh, yang saya lakukan tetap saya berbasis data dan prosedurnya saya kumpulkan informasi baik dari si anak, baik dari sisi teman si anak, baik dari keluarga, dan termasuk dari gurunya. Maka itu kita padukan, sehingga dengan perpaduan data yang tadi itu, seperti yang tadi itu prosedurnya, kita cari informasi melalui siswa atau anak yang bersangkutan, melalui temannya, melalui keluarganya, dan melalui teman-teman bapak ibu guru. Maka itu kita gabungkan, dan dengan berdasarkan itu kita mengambil kesimpulan atau mengambil kebijakan maupun namanya itu keputusan. Itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Oke, Pak, terima kasih. Hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Tantangan yang selama ini Iya. yang saya hadapi, perbedaan pendapat, perbedaan mindset antara pimpinan atau kepala sekolah dengan guru, dan antara kepala sekolah dengan orang tua yang bersangkutan, karena mungkin faktor SDM antara orang tua siswa dengan kita, sehingga sering kita disalahkan dalam tanda kutip oleh orang tua atas kebijakan atau keputusan yang kita buat, karena menurut kemampuan mereka berpikir atau pengalaman mereka, keputusan yang kita buat itu seolah-olah menjas, menghukum dia, memonis dia jadi orang titik-titik. Padahal kita mengambil keputusan itu dan kesimpulan itu demi perubahan dan perbaikan si anak. Maka untuk menghindari perbedaan mindset dan pendapat yang tadi, maka saya sebagai pimpinan menyampaikan, mengklarifikasi, dan memberikan pengarahan terhadap guru, terhadap orang tua siswa, dan terhadap siswa itu sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik Pak. Berarti selama ini dalam pengambilan keputusan Bapak juga menemukan tantangannya, Pak, ya? Iya. Oke, Pak, ya. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan ketika Bapak tadi menghadapi sebuah dilema etika? Apakah ada waktu Bapak atau menyusun jadwal dulu, Pak? Apakah langsung diselesaikan pada saat itu juga? Nah, lalu bagaimana bentuk dan prosedurnya, Pak? Begitu. Oke. Secara umum, karena ini harus saya bedakan, karena ada yang umum, ada yang berlaku spesifik. Artinya spesifik kejadian itu terjadi di luar dugaan kita. Contoh, kalau secara umum, maka yang pertama ada tata tertib maupun kesepakatan di sekolah itu yang dipandu oleh wali kelas masing-masing dan disepakati oleh siswanya. Maka kita simpulkan menjadi tata tertib dan aturan yang berlaku di sekolah itu, dan biasanya itu kita buat berbentuk skor. Contoh, jika si anak tidak hadir 1 hari, misalnya skornya 1. Jika terlambat, misalnya skornya setengah. Dan jika kedapatan merokok, misalnya 5, dan lain-lain. Artinya sebelum kita bergerak, kita buat dulu dasar kita untuk membina dan mengambil kesimpulan nantinya jika terjadi problem etika anak-anak. Maka kesepakatan itu setelah disepakati oleh si anak, disepakati oleh si guru, dan muncullah surat keputusan kesepakatan yang ada di unit itu.
Nah, setelah itu maka kita buatlah contohnya jadwal monitoring atau observasi dalam hal monitoring di kesepakatan yang tadi. Contoh, saya lihat kadang-kadang adanya di tata tertib itu atas kesepakatan, contohnya ada petugas kebersihan, maka ini otomatis harus kita amati setiap saat atau setiap hari belajar. Nah, yang mau saya sampaikan di situ, setelah tadi kesepakatan ada, maka kita tidak lanjuti dengan dua versi. Ada itu rutinitas, ada yang pakai jadwal. Nah, yang rutinitas itu sebagai tugas pimpinan, ya setiap saat kita harus monitoring, harus observasi anak-anak selama di lingkungan sekolah dan kalau boleh maupun di luar lingkungan sekolah. Nah, bagi anak-anak yang problem etikanya muncul kasus atau masalah di suatu saat, maka kembali ke awal tadi, kenapa ini kita pelajari, kita korek data-data dan lain, maka kita ngambil kesimpulan atau keputusan dan harus selesai pada saat kejadian itu, kalau boleh tidak melibatkan pihak eksternal, kalau boleh, kecuali udah kasus-kasus pidana. Kalau udah kasus-kasus pidana, ya mau tak mau, ya tidak bisa tidak terlibat oleh pihak eksternal, dalam hal ini misalnya kepolisian, kalaupun nantinya sifatnya jadi pembinaan, tidak menjadi ranah hukum. Tapi kalau udah menyangkut pidana, maka kita tidak bisa hanya kita yang menyelesaikan, tapi kita harus koordinasi dengan pihak eksternal, dalam hal ini pihak hukum atau polisi. Itu yang saya sampaikan.